Oke, selamat siang. Siang ini saya coba menjelaskan ya eh, beberapa hal yang mesti dibangun di dalam rumah tangga, khususnya sikap-sikap yang menjadi opsi suami saat istrinya sedang marah itu ya. Karena harus jujur bahwa setiap rumah tangga pasti punya persoalannya masing-masing. Di sana akan ada perdebatan bahkan pertengkaran gitu. Nah, untuk menjauhkan itu semua, meminimalisir itu semua, saya merangkum dari berbagai sumber ya. Sikap-sikap apa yang mesti dibangun, dirawat khususnya oleh sang suami gitu ya, saat momentumnya itu saat istri sedang marah-marah itu. Nah, sebelum semua itu saya paparkan, jangan lupa dukung channel ini ya dengan subscribe ya, channel ini subscribe, share video-videonya, like dan komen itu. Mungkin kalian punya versi lain gitu ya, sikap lewat, karena teori kadang berbeda dengan kondisi di lapangan ya. Yang saya bicarakan ini teori-teori yang saya rangkum dari berbagai sumber gitu ya. Dan memang menurut pengalaman saya yang di share ini, yang saya kumpulkan ini memang sering saya jalankan dan cukup efektif gitu ya. Nah, yang pertama ya, kenapa sang suami harus memilih diam saat ya saat istri sedang marah ya. Kenapa sang suami harus diam, harus memilih diam saat istri lagi marah? Yang pertama, menghindari konflik yang lebih besar. Nah, itu kenapa kita harus diam, hai laki-laki tangguh gitu ya, bapak-bapak yang baik, kenapa suami-suami yang baik kenapa harus diam? Yang pertama, menghindari konflik yang lebih besar ya. Ketika istri sedang marah, emosinya mungkin sedang memuncak ya. Jika suami meresponnya dengan nada tinggi atau defensif ya, konflik dapat semakin memanas. Itu maka diam saja, berilah dia ruang untuk menenangkan suasana. Nah, itu sebaiknya diam ya. Baik, memberi ruang. Diam itu artinya memberi ruang untuk menenangkan suasana ya. Tidak sulit kan kalau kita diam saja. Memang kuping pasti agak panas, itu yang pertama. Yang kedua ya, kenapa harus diam? Memberi kesempatan ya, memberi kesempatan untuk meredakan emosi ya. Dia menunjukkan bahwa suami yang menghormati perasaan istri dan memberinya waktu untuk mengekspresikan emosinya tanpa interupsi ya. Jangan interupsi, itu pasti semakin memanas. Jangan interupsi ya. Setelah emosinya mereda, pembicaraan dapat berlangsung lebih rasional. Ingat ya, kalau dia lagi marah jangan interupsi, nanti dia akan meledak-ledak dan sulit menemukan suasana ruang yang lebih adem sehingga kita bisa berbicara lebih rasional, bukan pakai perasaan. Yang kedua, kenapa harus diam? Yang ketiga, mencegah kesalahpahaman ya. Kenapa suami harus diam? Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman ya. Dalam kondisi emosi ya, kata-kata yang diucapkan seringkali tidak dipikirkan, tidak difilter secara matang ya. Tuh, kalau emosi dengan diam, suami dengan diam ya, dengar, kalau kita bersikap diam ya, suami atau kita dapat menghindari ucapan yang bisa disalahartikan atau menyakitkan. Nah, itu fungsi, itu manfaatnya diam. Yang keempat ya, memperlihatkan sikap dewasa dan bijaksana ya. Tidak semua hal perlu ditanggapi dan reaksi instan ya, dengan reaksi instan. Dia menunjukkan pengendalian diri dan kebijaksanaan. Dua hal yang penting
dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. 2 kata kunci, pengendalian diri dan kebijaksanaan. Diam itu adalah pengendalian diri yang paling bagus. Diam adalah pengendalian diri yang paling bagus dan itu menunjukkan kebijaksanaan kita. Ya. Yang kelima, ya, mendukung proses introspeksi. Ya. Diam itu kita sesungguhnya sedang mendukung introspeksi diri. Ya. Dengan tidak menanggapi kemarahan secara langsung, suami memberi kesempatan kepada dirinya sendiri dan istri untuk merenungkan apa yang sebenarnya menjadi penyebab masalah. Nah, ya, penyebab persoalan hanya diketahui dan ditemukan saat Anda diam.